Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di sini. Tins, gimana nih kabar puasa kalian? Siapa nih di antara kalian yang suka membatalkan janji bukber di last minute? Udah sama nih kayak FIFA yang ngebatalin Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi kita hari ini nggak mau bahas yang panas-panas dulu ya. Kali ini aku akan membahas tentang sejarah puasa. Tahukah kalian bahwa puasa merupakan ibadah tertua yang ada di muka bumi? Ibadah puasa sudah diturunkan sejak zaman Nabi Adam diturunkan ke bumi. Penasaran kan kalian dengan kisah selengkapnya? Yuk, gaslah apa lagi? Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan saum atau siam, yang artinya menahan diri agar tidak makan, tidak minum, dan menggauli pasangan. Sedangkan kata puasa yang kita kenal itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu upavasa, yang artinya mendekatkan diri kepada Yang Maha Agung. Kemudian seiring berjalannya waktu, upavasa itu berkembang menjadi kata puasa. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Dari ayat di atas kita bold kalimat orang-orang sebelum kamu, yang artinya bahwa jauh sebelum adanya agama Islam dan sebelum perintah puasa Ramadan datang, umat terdahulu sudah menjalankan ibadah puasa. Bahwa puasa adalah ibadah tertua dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian dijalankan juga oleh kaum Yahudi, Nasrani, hingga kemudian Nabi Muhammad SAW. Kita akan membahas puasa Nabi Adam terlebih dahulu ya. Setelah tragedi memakan buah kuldi karena hasutan syaitan, diturunkanlah Nabi Adam dan Hawa ke bumi, dan mereka terpisahkan selama bertahun-tahun lamanya. Kemudian mereka langsung bertobat, dan kemudian Nabi Adam melakukan puasa pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya, atau sering dikenal dengan puasa Ayyamul Bid atau puasa putih. Diriwayatkan juga pada saat Nabi Adam diturunkan ke bumi, seluruh tubuhnya ini menghitam. Kemudian Jibril datang dan menyampaikan wahyu, jika tubuh ingin kembali seperti semula, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, 15, dan maka sejak saat itu tubuh Nabi Adam ini kembali seperti ke keadaan semula. Menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa Nabi Muhammad pernah mewasiatkan 3 perkara, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Kemudian kita lanjut ke puasanya Nabi Nuh. Sebagaimana Nabi Adam, Nabi Nuh juga melakukan puasa 3 hari setiap bulan. Dan Nabi Nuh bersama umatnya juga melakukan puasa pada saat mereka berada di Bahtera Nuh selama berbulan-bulan lamanya terkatung-katung pasca banjir besar yang terjadi kala itu. Kemudian pada bulan Muharram, kapal Nabi Nuh ini berlabuh di Gunung Judi, tepat pada hari Asyura. Maka beliau pun berpuasa. Tak lupa ia juga memerintahkan para pengikutnya, termasuk hewan-hewannya, untuk berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun gemar melakukan puasa, terutama saat hendak mendapat wahyu dari Allah, dan kebiasaan berpuasa itu diikuti oleh anaknya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Selanjutnya ada Nabi Yakub. Nabi Yakub pun sama nih Tims, beliau gemar berpuasa, terutama untuk keselamatan putra-putranya. Selanjutnya, putra Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga sering berpuasa, apalagi pada saat beliau dipenjara karena difitnah. Dan setelah menjadi pembesar di Mesir, ketika menjabat sebagai Menteri Perekonomian, beliau pun makin sering lagi berpuasa. Selanjutnya ada puasa Nabi Daud. Nabi Daud ini berpuasa dengan cara berselang, yaitu sehari berpuasa, sehari tidak. Kemudian ada Nabi Isa. Nabi Isa pun gemar berpuasa, apalagi saat ia mulai sering tampil di muka umum untuk menyatakan dirinya sebagai Rasul. Kemudian ada puasa Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah semasa peristiwa hijrah, Nabi Muhammad melihat orang-orang Yahudi juga berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Nabi Muhammad lalu bertanya nih kepada salah seorang dari mereka, apa sebabnya mereka melakukan puasa? Kemudian orang-orang Yahudi itu menjawab, mereka berpuasa karena telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari serangan Fir'aun. Nabi Musa lalu berpuasa pada hari 10 Muharram sebagai bentuk syukur kepada Allah. Bahkan nih sampai saat ini bangsa Yahudi masih melakukan puasa. Mereka menyebutnya berpuasa di hari 10 Tisri untuk memperingati kemenangan Musa bersama Bani Israel. Karena keutamaan meneladani Nabi Musa, maka Nabi Muhammad menjelaskan peristiwa tersebut kepada umatnya. Kemudian memerintahkan umat Islam
agar berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, sebelum datangnya perintah puasa pada bulan Ramadan, Nabi Muhammad bersama para sahabatnya ini sudah terbiasa melakukan puasa, yaitu puasa Asyura dan puasa Yaumul Bid. Nah, bagaimana nih tata cara puasa umat terdahulu, Tims? Jadi, pada awalnya umat Islam wajib berpuasa hingga waktu maghrib. Setelah berbuka, mereka diperbolehkan makan, minum, dan bercampur suami istri hingga sholat isya dan tidur. Artinya, jika sudah tidur atau sudah sholat isya di malam hari, maka tidak boleh makan, minum, atau berhubungan suami istri di sisa malam tersebut hingga tiba saatnya waktu berbuka di waktu maghrib. Ketentuan ini seperti ditunjukkan dalam riwayat Al-Bara Ibnu Azib yang menuturkan, jika salah seorang sahabat berpuasa dan datang waktu berbuka, namun ia belum berbuka karena ketiduran, maka ia tidak lagi boleh makan dan minum pada malam itu hingga siang hari berikutnya dan berbuka di sore hari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, praktek itu kan benar-benar menyulitkan umat Islam sehingga banyak yang melanggar larangan tersebut. Nah, kayak mana nih kalau kalian sanggup nggak dengan tata cara berpuasa seperti itu? Nah, sekarang kita masuk nih ke perintah puasa Ramadan. Sejarah mencatat kaum muslimin mulai menerima perintah puasa Ramadan pada hari Senin, bulan Sya'ban, sejak tahun kedua Hijriah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW baru 18 bulan tinggal di Madinah Al-Munawwaroh sesudah berpindah dari Mekah Al-Mukarramah. Dan beberapa saat sebelum perintah puasa pada bulan Ramadan turun, Nabi Muhammad baru saja mendapat perintah untuk memindahkan al-qiblat Tims dari Baitul Maqdis Yerusalem ke Ka'bah Masjidil Haram di Mekah. Tata cara puasa Ramadan seperti kita saat ini yaitu menahan diri untuk tidak makan, minum, berhubungan suami istri, dan hal-hal yang membatalkannya sejak munculnya fajar hingga terbenamnya matahari selama 30 hari. Dan puasa yang kita jalani sekarang sungguh jauh diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan umat terdahulu. Hal ini bisa kita ketahui dari surah Al-Baqarah ayat 187 yang bunyinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan, minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Nah, betapa Allah itu Maha Pengasih, ya guys. Masya Allah, diberikannya kita kemudahan, lalu dilipat gandakan semua amalan kita. Kalaupun dari tim sekalian ada yang ketiduran karena terlalu lelah nih menjadi budak korporat, masih boleh makan minum nih, masih diberi waktu sampai fajar. Kalau orang terdahulu kan kalau udah sholat isya dan udah tidur nggak boleh lagi nih makan minum. Kita nih masih dikasih nikmat sahur. Nah, selain itu Tims, ada banyak keutamaan di bulan Ramadan. Apa saja keutamaan di bulan Ramadan? Nah, keutamaan bulan Ramadan diantaranya adalah yang pertama, setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, sedangkan pintu-pintu neraka ditutup. Yang artinya hati kita menjadi lebih sering tergerak kalau melakukan kebaikan. Makanya sering kita jumpaikan orang-orang tuh lebih banyak dan lebih sering bersedekah pada bulan Ramadan. Banyak yang bagi-bagi makanan untuk berbuka dan untuk sahur. Abdul Aziz bin Umair mengatakan bahwa ibadah sholat mengantarkan kita pada setengah perjalanan menuju surga. Puasa mengantarkan kita ke depan pintu surga, sedangkan sedekah membuat kita masuk ke dalam surga. Karena dengan bersedekah kita juga membahagiakan orang lain. Maka Ramadan ini macam paket komplit untuk meraih surga. Kemudian yang kedua, terdapat malam Lailatul Qadar dan diturunkannya Al-Quran. Jadi di malam yang lebih baik dari 1000 bulan turunlah Al-Quran, dan pada malam ini bila kita mendirikan sholat dan amalan-amalan lainnya lalu kita memanjatkan doa, maka segala doa dikabulkan karena pintu-pintu langit dibuka dan diampunilah dosa-dosa kita. Waktunya tidak ada yang tahu, namun dikabarkan pada 10 malam-malam terakhir di bulan Ramadan dan pada malam-malam ganjil.
Kemudian selanjutnya ada peristiwa Perang Badar yang berdampak besar pada kemuliaan Islam. Kemudian keutamaan berpuasa selanjutnya adalah memberikan efek positif bagi kesehatan. Karena sistem pencernaan kita beristirahat dari yang biasanya mengunyah terus, dan pada saat berbuka juga kalian jangan kalap, jangan segalanya dimakan, ikuti adabnya. Disunahkan memakan kurma, tapi jangan memakan kurma itu sunnah, yang wajib itu makan gorengan, jangan kayak gitu ya. Kemudian keutamaan lainnya adalah mengasah kemampuan mengontrol hawa nafsu, melatih empati dan kepedulian serta kebiasaan berbagi pada sesama. Hawa nafsu di sini bisa jadi bergunjing ya. Jadi kalau mau gibah, ya ditahan, alihkan ke hal-hal lain, timbulkan rasa empati dan peduli dengan orang-orang yang kurang mampu, bukan kepoin kehidupan orang ya maksudnya. Dan yang paling spesial adalah bahwa puasa Ramadan itu pahalanya tidak terhingga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Bagi orang yang berpuasa, akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ada satu lagi nih yang mau aku singgung sedikit saja tentang puasa. Nah, itu kan tadi aku jelasin tentang puasa-puasa orang terdahulu dan puasa Ramadan. Kemudian ada satu lagi nih yang mau aku singgung sedikit saja tentang puasa dalam tradisi Jawa. Puasa dalam budaya Jawa biasa kita kenal juga dengan istilah tirakat. Puasa dalam tradisi Jawa adalah suatu lelaku yang dilakukan seseorang tidak hanya saat ia memiliki hajat, tapi juga digunakan untuk mengendalikan diri bagi orang yang menjalankannya. Puasa juga sering dilakukan untuk mempelajari ilmu-ilmu kebatinan tertentu. Beberapa tradisi puasa Jawa diantaranya ada puasa muti, puasa pati geni, puasa ngapit weton, dan ada beberapa lagi lainnya. Nah, tadi itu aku menyebut kata tirakat kan. Apa artinya tirakat? Nih, simak nih ya. Kalau puasa itu kan suatu ibadah. Kalau tirakat artinya memerangi hawa nafsu. Di dalam puasa ada makna tirakat. Misalnya kalau orang kaya nih tirakatnya banyak sedekah. Jadi nanti bisa disesuaikan saja dengan kebiasaan buruk kita selama ini. Kalau yang suka gibah, menahan gibahnya. Kalau yang suka check out barang banyak, maka menahan nafsu belanjanya. Iktikaf di masjid juga salah satu upaya supaya nggak gadget terus nih atau drakor terus. Jadi tirakat itu intinya menahan hawa nafsu dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan selama ini. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Sebagai penutup nih, dari berbagai macam puasa yang aku jabarkan tadi, kalau ditarik kesimpulan, hakikatnya berpuasa adalah sama, yaitu menahan diri dari segala nafsu syahwat, nafsu keduniaan, kecintaan, mengendalikan hawa nafsu hawaniyah atau nafsu hewani yang ada di dalam jiwa manusia untuk mencapai sifat kejuhutan. Sedangkan yang membedakan puasa-puasa tersebut adalah niat, waktu, cara, dan lamanya. Nah, kita balik lagi nih ke puasa Ramadan ya. Di sini sangat jelas dan terang ya betapa Allah sangat-sangat menghargai upaya kita dalam menjaga puasa kita dengan bersungguh-sungguh. Maka dari itu, aku doakan semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam beribadah di bulan suci ini, teruntuk semua umat muslim yang ada di belahan bumi ini. Seperti yang kita tahu, beberapa umat muslim selainnya ada di Indonesia ini kan ada beberapa yang menjalankan ibadah puasa lebih dari 12 jam yang nggak kayak di Indonesia kan. Mereka bisa jadi tuh maghribnya itu lebih lama daripada di Indonesia. Semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa melakukan kebaikan dengan cara like dan subscribe-nya. Terima kasih dan see you di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.